kelompok 2 dengan anggota saya sendiri bernama Siti Salmah. Saya Silaturahmi Jalila. Nah, di sini kami ingin mempresentasikan proyek UAS kami, yaitu dari MK Pemrograman Web yang berjudul Sistem Informasi Kebudayaan Lombok atau dapat disingkat SIKAP Lombok. SIKAP Lombok ini adalah platform berbasis web yang dirancang untuk mendokumentasikan, mengelola, dan mempromosikan kekayaan budaya yang ada di Lombok dan mempermudah pengunjung atau wisatawan di luar Lombok untuk mengetahui apa saja sih budaya yang ada di Lombok. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Dan di dalam aplikasi website kami terdapat fitur-fitur, yaitu yang pertama sistem autentikasi, yaitu fitur register dan login untuk melindungi panel administrasi. Yang kedua, manajemen data atau CRUD, yaitu data budaya, pengelolaan kategori kain, musik, tari, dan kuliner. Terus acara budaya, penjadwalan festival seperti Festival Bau Nyale atau Lebaran Topat. Terus yang ketiga, data seniman, pendataan biografi maestro seni lokal. Terus fitur yang ketiga yaitu eksplorasi publik, yaitu halaman depan dengan fitur jelajah berdasarkan kabupaten, yaitu Kabupaten Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, yang dilengkapi latar belakang gambar aktif. Terus yang keempat, ekspor dokumen, yaitu fitur cetak laporan secara otomatis ke format PDF. Nah, di dalam aplikasi website kami menggunakan database, dan di dalam database itu kami membuat 4 tabel. Yang pertama ada tabel user, yang kedua ada tabel budaya, yang ketiga ada tabel acara, dan yang keempat ada tabel seniman. Yang dimana di dalam satu tabel itu terdapat kolom-kolom. Di tabel user ada 3 kolom, yakni ada ID, username, dan juga password. Yang kedua, di dalam tabel budaya ada kolom nama budaya, kategori, dan kabupaten, dan juga ada gambar. Di dalam tabel acara ada 3 kolom. Yang pertama nama acara, yang kedua lokasi, dan yang ketiga itu ada tanggal acara. Yang kolom tabel keempat, yakni tabel seniman, juga mempunyai 3 kolom. Yang pertama itu ada nama seniman, yang kedua ada bidang seni, dan yang ketiga itu ada biografi. Baik, di sini saya akan menjelaskan folder aset, yang dimana fungsi aset itu menyimpan file pendukung tampilan website seperti gambar, background, dan lain-lain. Dan di sini juga kita menyimpan 3 gambar seperti ini. Dan cara kerja file ini, gambar ini dipanggil di halaman web supaya tampilan tidak polos dan lebih menarik. Kita lanjut ke indeks PHP, yang dimana fungsi indeks PHP ini sebagai halaman utama atau homepage yang menampilkan daftar data seperti data budaya, acara, atau seniman dalam bentuk tabel atau kartu. Dan cara kerjanya, file ini memanggil koneksi PHP untuk terhubung ke database, mengambil semua data dari tabel menggunakan query select, menampilkan data ke layar, menyediakan tombol detail ke detail PHP, edit atau hapus ke halaman pengelolaan data, tambah ke tambah PHP. Dan kita lanjut lagi ke kode detail PHP-nya. Nah, detail PHP ini memiliki fungsi yaitu menampilkan informasi lengkap dari satu dan data tertentu, misalnya satu budaya atau satu seniman. Dan cara kerjanya itu menerima ID dari URL atau contoh detail PHP, ID sama dengan 3. Mengambil data dari database berdasarkan ID, menampilkan data secara lengkap, deskripsi gambar, dan lain-lain.
user bisa kembali ke halaman utama. Itu kita lanjut ke kode jelajahi PHP. Nah, fungsinya itu sebagai halaman pencarian dan eksplorasi data supaya user bisa mencari data, budaya, atau seniman berdasarkan kata kunci atau kategori. Cara kerjanya itu user memasukkan kata kunci pencarian, sistem mengirim input ke database menggunakan query like data yang sesuai ditampilkan di halaman. User bisa klik salah satu data untuk melihat detail di detail PHP. Nah, kita lanjut ke tampilan. Nah, ini tampilan dari kode yang saya jelaskan tadi. Di sini ada beberapa tampilan seperti jelajahi berdasarkan kabupaten, Kabupaten Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, dan ada juga budaya terpopuler. Sekarang coba kita lihat ini, lihat budaya di Lombok Timur. Nah, di sini ada kain yang berasal dari tenun Pringgasela, kain tenun khas yang menggunakan pewarna alami dan motif garis-garis tradisional yang diwariskan turun-temurun. Kita lanjut ke Lombok Barat. Sini di Lombok Barat ini terdapat ada sate bulayak sama tari gandrung. Yang dimana sate bulayak ini kuliner khas Narmada berupa sate dengan bumbu kacang kental dan lontong yang dibungkus daun aren atau bulayak. Dan tari gandrung, tarian pergaulan yang sangat populer, sering dipentaskan di wilayah Narmada dan sekitarnya sebagai simbol kegembiraan. Kita lanjut ke Lombok Tengah. Nah, di Lombok Tengah ini ada peresean, yaitu pertarungan antara dua lelaki pepadu menggunakan rotan dan perisai kulit sapi sebagai simbol kejantanan pria Sasak. Yang kedua, bau nyale, tradisi tahunan di pantai Seger untuk menangkap cacing laut yang dipercaya sebagai jelmaan Putri Mandalika. Nah, di sini ada budaya terpopuler. Kita lihat detail sate bulayak. Nah, di sini ada detailnya dan ada deskripsi lengkap sama lokasi dan wilayahnya. Terus cetakannya kan juga itu Apa? cetak info, lihat infonya. Ulang. Dan di sini juga ada budaya terpopuler. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, yang dimana di sini saya akan menjelaskan struktur folder dari aplikasi website budaya Lombok kami. Bisa dilihat pada layar. Saya di sini membagi beberapa folder. Di sini kan ada aset yang sudah dijelaskan sama teman saya tadi. Terus ada view. Nah, di dalam view ini terdapat beberapa subfolder lagi. Nah, sebelum saya menjelaskan views-nya ini, saya akan menjelaskan outcheck-nya terlebih dahulu. Yang dimana di bagian outcheck ini merupakan tempat autentikasi, bagian untuk mengatur alur masuk pengguna dan keamanan aplikasinya. Kemudian ada file dashboard. Di sini file dashboard berfungsi sebagai halaman panel utama setelah pengguna berhasil login. Di sini judul besarnya itu nanti ada manajemen data kebudayaan. Terus di detailnya ini sudah dijelaskan sama teman saya tadi. Ekspor PDF semua merupakan file yang berfungsi untuk mengomplimasi seluruh data dari berbagai kategori ke dalam satu dokumen PDF tunggal. Kemudian ada file index PHP. Di sini file index PHP sudah dijelaskan sama teman saya tadi. Begitupun dengan jelajahi PHP. Dan di sini juga ada file koneksi PHP, yang dimana file koneksi PHP ini
merupakan jantung aplikasi yang menghubungkan antara kode PHP yang ada di dalam Visual Studio Code ini dengan database MySQL. Tanpa file ini, data tidak bisa tampil. Nah, di sini ada login PHP, logout PHP, plugin PHP, preregister PHP, dan register PHP. Kenapa kami menulis login PHP dengan plugin PHP berbeda? Karena di sini login PHP dan register PHP merupakan halaman antarmuka form bagi pengguna untuk masuk ke sistem atau mendaftar akun baru. Kami bedakan antara prosesnya. Kan di sini ada plugin dan preregister PHP, yang dimana di sini sebagai file pemrosesan. Di sini menyimpan kode-kode untuk proses login dan registernya. Di sini juga ada logout, yang dimana logout ini kan nanti bisa menghapus sesi pengguna sehingga mereka bisa keluar dari sistem dengan aman. Kita lanjut ke folder views, yang dimana di sini kami buat beberapa subfolder. Yang pertama itu ada acara, budaya, layout, dan seniman, yang memiliki struktur serupa untuk fungsi CRUD, yang dimana CRUD itu adalah create, read, update, dan delete. Di sini masing-masing kategori acara, budaya, dan seniman sudah memiliki edit, ekspor, hapus PHP, dan tambah PHP di setiap kategorinya. Nah, di sini juga ada layout, yang dimana di sini kan ada footer PHP dan header PHP, yang dimana di sini file-file ini digunakan untuk menjaga konsistensi tampilan di seluruh halaman. Nah, di sini kan ada dua file ya di folder layout ini. Yang pertama itu ada footer PHP dan header PHP. Di footer ini kan sebagai jadi bagian bawahnya, dan di header ini jadi bagian atasnya. Kemudian di sini juga ada folder untuk seniman, budaya, dan acara, yang dimana di sini memiliki file yang serupa, ya edit PHP, ekspor PDF PHP, hapus PHP, dan tambah PHP. Di sini semuanya itu sama, hanya saja di datanya saja yang berbeda. Oke, langsung saja kita ke tampilannya. Di sini kita langsung ke hero sectionnya. Kan di sini ini merupakan hero sectionnya atau landing page-nya. Di sini tadi sudah dijelaskan sama teman saya. Saya langsung saja ke registernya. Kita di sini daftar akun terlebih dahulu. Kita daftar bernama Salma Sila. Nama lengkap Salma Sila. Username Salma Sila. Password 12345. Daftar sekarang. Pendaftaran berhasil, silahkan login. Kita langsung diarahkan ke halaman loginnya. Kita masukkan username yang sudah kita daftarkan tadi, Salma Sila 12345. Kita masuk. Nah, di sini kita langsung diarahkan ke dashboardnya ya. Di sini ada 3 kategori. Yang pertama budaya, yang kedua acara, yang ketiga seniman. Dan di sini di kategori budaya ini ada yang berbeda dengan acara dan seniman. Di acara seniman tidak ada fitur filternya, sedangkan di budaya ini kami buat supaya memudahkan untuk mencari wilayahnya itu. Kami buat untuk filter kabupatennya, misalkan Lombok Timur. Kita filter Lombok Timur saja yang keluar. Lombok Barat, kita filter Lombok Barat saja yang keluar.
Terus semua kabupaten kita filter. Nah, semua kabupaten yang keluar itu nanti memudahkan untuk user mencari data-data yang dibutuhkan. Kita coba untuk menghapus nomor 1 ya. Hapus data ini. Oke, terhapus. Kita edit bau nyale ini sebagai resepsi kah. Nama budaya Nyongkolan merupakan upacara adat. Nyongkolan merupakan tradisi Lombok yang mempertemukan dua belah pihak. Kita update data berhasil diupdate. Nah, Nyongkolan kategori adat. Nah, di sini sudah teredit ya. Kita coba tambah budaya. Spesial. Seni bela diri. Lokasi Lombok Tengah. Simpan data budaya berhasil ditambahkan. Presiden seni bela diri Lombok Tengah. Kita coba untuk menghapus nomor 2 ini. Hapus data. Oke, terhapus. Coba untuk tambah acara. Simpan, jadwal acara berhasil ditambahkan. Resepsi Teresa. Kita hapus untuk nomor 2, hapus acara ini. Oke, terhapus. Kita edit nomor 1, resepsi jadi Mataram tanggal 1. Data ini Nyongkolan Mataram 1 Januari 2026. Oke, di kategori acara ini sudah berfungsi ya untuk tambah acaranya, hapus maupun editnya. Kita lanjut ke seniman. Kita coba tambah seniman. Corak ini bidang seni bela diri asal Lombok Tengah. Terus biografi data seniman berhasil ditambahkan. Silaturahmi bela diri asal Lombok Tengah. Kita coba untuk menghapus nama Abir. Hapus data seniman. Oke, sudah terhapus kan. Kita coba ngedit Salma jadi bidang seni melukis. Di sini kita tidak masukin foto ya, bisa saja kita choose file. Oke, tambahnya sudah berfungsi, edit maupun hapusnya sudah berfungsi. Kita coba cetak PDF-nya. Di sini cetak PDF, kita bisa memilih kategori mana yang mau kita cetak, entah itu kategori budaya, acara maupun seniman. Kita coba satu data budaya terlebih dahulu. Di sini kita diarahkan untuk kita langsung save saja ya. Export PDF sudah, sebelumnya sudah saya contohkan. Ini bisa ya. Nah, untuk laporan data budayanya. Terus kita langsung saja ke coba cetak semua. Di sini otomatis semua kategori itu akan tercetak. Demikian aplikasi website Sikap Lombok yang kami buat sebagai solusi digital untuk memudahkan pengelolaan dan penyajian data secara efektif,
aman, dan terstruktur. Kami berharap aplikasi ini dapat memberikan manfaat nyata bagi pengguna serta terus dikembangkan ke arah yang lebih baik di masa mendatang nantinya. Kami menyadari bahwa aplikasi website ini masih memiliki beberapa kekurangan, baik dari segi tampilan, fitur, maupun performa. Oleh karena itu, kami mohon maaf atas segala keterbatasan yang ada dan kami berharap ke depannya aplikasi ini dapat terus kami kembangkan menjadi lebih baik. Sekian dari kelompok 2. Wabillahi taufiq wal hidayah.